Kepala negara resmi menetapkan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan maksimal 2 periode. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa itu diteken Presiden Jokowi pada Kamis 25 April 2024. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam, senantiasa memberi pertolongan dan perlindungan kepada kita sekalian. Saudara sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin hadirkan menginformasikan kepada kita sekalian tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 telah diundangkan, di mana diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan diberitakan kepada kita pada tanggal 2 Mei 2024 oleh Gerola News di Twitter. Saudara sekalian, tentunya undang-undang ini kita sebagaimana tahu bahwa gelombang demi gelombang aspirasi itu disampaikan oleh para aparatur desa, terutama kepala-kepala desa di seluruh Indonesia. Sebagaimana kita saksikan di tahun-tahun yang lalu, mereka mendatangi pemerintah, Istana Negara, sampai kepada DPR. Puluhan ribu orang datang ke situ menuntut supaya perpanjangan masa jabatan kepala desa. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, masa jabatan kepala desa 3 kali boleh mencalonkan, tetapi satu kali masa jabatan hanya 6 tahun. 6 tahun itu cukup panjang dibanding masa jabatan gubernur, bupati maupun presiden hanya 5 tahun yang dapat dipilih kembali untuk 1 kali atau 2 periode saja. Sementara untuk kepala desa di undang-undang yang lalu itu sampai 3 kali. Mereka tidak puas, karena itu mereka menuntut perpanjangan lagi, dan akhirnya pemerintah menyetujui perpanjangan masa jabatan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 itu. Akhirnya ditetapkan bahwa kepala desa memiliki masa jabatan 1 periode 8 tahun dan dapat dipilih kembali selama 1 periode, yaitu 8 tahun lagi. Artinya masa jabatan kepala desa seorang kepala desa bisa menjabat sampai 2 periode, dan masing-masing periode itu 8 tahun, berarti 16 tahun lamanya. Saudara sekalian, itu pun diperjuangkan dengan gelombang demi gelombang demonstrasi yang dilakukan oleh aparatur desa, dan bahkan mengancam, apalagi tuntutan mereka itu mereka sampaikan menjelang pemilihan umum, membuat partai politik seakan-akan tidak berdaya. Demikian juga pemerintah, terutama Pilpres, karena mereka mengancam mereka tidak akan mendukung partai-partai parlementaris threshold yang memenuhi parlementaris DPR kemarin. Itu mereka tidak akan memilih mereka atau bagi partai yang tidak mendukung undang-undang ini. Nah, saudara sekalian, secara garis besar saya kira kita coba sampaikan bahwa di dalam undang-undang ini kita coba bacakan berita tentang pengesahan penandatanganan undang-undang ini oleh Presiden Joko Widodo, dan kemudian isi penting dari undang-undang tersebut sebagaimana dimuat di dalam Gelora News 2 Mei 2024 ini. Baiklah saudara sekalian, kita coba bacakan. Saudara, Presiden Joko Widodo telah menekan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa. Kepala negara resmi menetapkan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan maksimal 2 periode. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa itu diteken Presiden Jokowi pada Kamis 25 April 2024. Jadi sebetulnya ditandatangani oleh Presiden tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa ini pada tanggal 24 April 2024. Namun kita baru mendapatkan beritanya melalui pemberitaan di media sosial, yaitu di Twitter, dan dimuat oleh Gelora News ini pada pada bulan Mei kemarin, pada bulan Mei ini. Saudara sekalian, selanjutnya Undang-Undang Nomor
3 tahun 2004 tentang desa. Selanjutnya pasal 39 ayat 1 ini pasal yang konten yang penting saya kira ya. Ayat 1 menjelaskan kepala desa memegang jabatan selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, sementara dalam pasal 39 ayat 2 mengatur bahwa masing-masing kepala desa dapat menjabat maksimal 2 kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut, sehingga total masa jabatan maksimal selama 16 tahun. Saudara, kepala desa memegang jabatan selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, demikian bunyi pasal 39 ayat 1. Kemudian dalam pasal 118 dijelaskan pada saat undang-undang ini berlaku, kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 periode sebelum undang-undang ini berlaku masih bisa mencalonkan diri 1 periode lagi. Jadi artinya 2 periode yang lalu kan tahun 12 tahun masih bisa mencalonkan 1 periode lagi. Itu luar biasa ya. Diakomodir mereka yang memperjuangkan kepala desa yang selama ini dan aparatur desa selama ini memperjuangkan datang ke Jakarta sebagaimana tadi kita jelaskan tadi dengan demonstrasi besar-besaran. Namun kepala desa maupun anggota Badan Pemusyawaratan Desa dapat terlebih dahulu menghabiskan sisa masa jabatannya sebelum kembali mencalonkan diri 1 periode lagi. Kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai undang-undang bunyi pasal 118 huruf C. Saudara, masih dalam pasal 118, kepala desa dan perangkat desa yang habis masa jabatannya pada awal tahun 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan undang-undang desa yang baru. Jadi saudara sekalian, pada tahun 2024 ini, kalau ada masa kepala desa yang masa jabatannya berakhir, maka dapat diperpanjang. Perpanjangan ini mungkin masih diatur, tata cara perpanjangannya akan diatur oleh peraturan pemerintah atau keputusan menteri dalam negeri, dan selanjutnya akan diatur oleh DPRD dan kepala daerah kabupaten selanjutnya atau bupati. Nah itu dikatakan menurut diperpanjang sesuai ketentuan undang-undang ini ya, yaitu pada bunyi pasal 118 huruf E. Nah itulah saudara sekalian petikan yang dimuat dalam undang-undang ini, yang dimuat di Gelora News ini, yang kita jadikan sebagai sandaran berita awal. Karena undang-undang ini masih ini tentunya perubahan-perubahan penting termasuk mungkin struktur penggajian dan lain sebagainya mungkin juga diatur, tetapi umumnya itu soal gaji kepala desa dan aparatur desa sesuaikan dengan kemampuan daerah, APBD daerah masing-masing. Nah, saudara sekalian, memang ini itu tidak ada masalah di 18 tahun ya. 8 tahun kemudian ditambah 1 tahun lagi berarti 16 tahun. Nyaris itu sama dengan 3 periode, masing-masing 6 tahun 1 periode pada undang-undang yang lalu. Namun saudara sekalian, satu hal yang perlu diingatkan kepala aparatur desa, terutama kepala desa yang masa jabatannya diperpanjang dalam undang-undang ini adalah hati-hati, jangan sampai masa jabatan yang panjang itu kemudian lalai yang kemudian menyalahgunakan anggaran desa, apalagi anggaran desa sekarang ini bersumber dari APBN, sebagian bersumber dari APBN yaitu melalui Kementerian Dana Desa, yang bisa menjerat banyak kepala desa ya kalau tidak dilakukan pengawasan secara ketat, pembinaan secara terus-menerus dari departemen terkait, terutama Kemendagri, yang kemudian kalau di daerah ya badan yang berwenang tentang pemerintahan desa, maka bisa mereka terjebak pada pengolahan dana desa, yang bisa penyalahgunaan dana desa, yang mereka bisa dengan mudah terjerat oleh hukum. Dan saudara sekalian, sebelum-sebelumnya sudah banyak contoh tentang ini. Bahkan kepala desa misalnya dulu di Madura itu ditangkap oleh KPK dengan dana hanya 100-an juta.
Tapi di 100 juta itu di desa itu cukup besar. Belum lagi mereka terjerat, ditangkap oleh jaksa, mereka juga ditangkap oleh polisi dan lain sebagainya, penegak hukum secara umumnya. Sehingga banyak dari mereka yang lalai menjalankan tugas dan menyalahgunakan kewenangannya, sehingga mereka harus berurusan dengan penegak hukum, bahkan masuk penjara. Nah, itu yang sehingga diperlukan mereka ini selalu diberi pengawasan yang ketat, terutama karena mereka punya kewenangan mengelola dana desa, terutama desa-desa yang besar dan jumlah penduduk yang besar, ya terutama di Sumatera, di Jawa, dan mungkin di Sulawesi Selatan dan sebagainya. Oleh karena itu, saya kira bukan hanya euforia tentang memperpanjang masa jabatan kepala desa itu, tetapi juga harus dibina dan diawasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga mereka terjebak dan menyalahgunakan kewenangannya atau kuasanya di tingkat desa untuk menyalahgunakan dana-dana desa yang diplot dari pemerintahan kementerian pemerintah pusat, yaitu Kementerian Desa, untuk kepentingan masyarakat banyak di bawah kekuasaan pemerintah desanya. Demikianlah kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.